orang. Oh, kesaksian. Ya, puji Tuhan Yesus. Jadi terima kasih. Memang dapat tugas tolak boleh. Jadi tetap berusaha. Walaupun karena tadi malam sharing sampai jam 12 pulang. Cuma persiapan sedikit, semua bangun. Dan ada catering tadi saudara. Saya bersyukur tadi mantul sekali. Betapa ajaib dan luar biasa kasih Tuhan Yesus. Jadi it's okay, tidak masalah. Jadi tadi Brother Marcel ayat itu tadi, ayat kesaksian di Matius 11 ayat 28, hafal sekali itu. Mata nah hafal di ayat-ayat berapa. Marilah kepadaku hai kamu yang tulus. Karena dulu itu ada di gambar di rumah ada dulu. Pak Oma ke rumah ada. Ya kita tulis jadi sehafal. Puji Tuhan Yesus saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Irene, salam Hyper Grace, salam kasih melimpah yang tak terkatakan dari satu-satunya Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, setiap kita dapat giliran untuk khotbah, kita yang BWL, kita yang khotbah. Jadi memang kita bilang petake tamang tadi waktu mau masuk saudara. Haleluya, puji Tuhan, pastor bertelepon mau pusatkan di duka. Jadi kita sebalome. Kayak pastor bertelepon ulang. Bu Rohani tetap juga mau ibadah. Ibu Rohani itu yang melayani. Pastor atau sebalome. Pastor, tidak masalah. It's okay kan untuk menyaksikan kedahsyatan Pak Erik bilang mahaguru kita itu Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Tadi malam kita sampai kita sudah apa? Berarti kita pakai judul ini hari judul yang sangat tidak asing di telinga kita, anak-anak, orang-orang yang percaya. Manusia merencanakan, tapi Tuhan Yesus yang menentukan. Amin. Haleluya. Itu kebenaran yang kita semua sebagai orang-orang percaya, apalagi di Tarampe komunitas ini sangat tahu betul kebenarannya bahwa memang benar saudara orang sampai di rencana, tetapi Tuhan Yesus yang menentukan. Jadi kalau tadi Brother Marcel sampai bahwa Tuhan kalau belum nih so dimakan Natal saling ditentukan. Nah itulah rencana kan. Brother ada berencana, demikian juga saya dan saudara-saudara yang lain. Semua orang dalam kehidupan kita pasti punya ekspektasi ya, apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita capai. Intinya semua itu adalah rencana-rencana kita sebagai manusia. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, apa yang saudara dan saya rencanakan, terutama kalau kita mau khotbah saat ini saudara, ini khotbah kesaksian, terutama pribadi dan keluarga ya, supaya orang semua saling mengenal, saling mengetahui, supaya saling mendoakan ya. Banyak teman-teman, keluarga, saudara yang nyata tahu persis apa yang saya dan keluarga alami. Jadi ya kita pribadi saudara bersyukur, puji Tuhan, sepertinya ada orang yang baik-baik aja. Tapi kita bersyukur, kita bukan berarti menutupi dan juga tidak bermaksud mau harus mau kasih tahu ke orang-orang. Saya berjalan sebagaimana kita kesaksian lalu, saya pribadi saudara berjalan ya apa adanya. Kalau memang contoh dalam tugas, dalam usaha, saya percaya sekali kalau itu memang rezeki, dia akan kemana. Kalau itu bukan rezeki saya, kita mesti ikhlas ya saudara. Dan saudara pasti sudah tahu, sebagian sudah tahu bahwa saya pribadi mengalami kerugian ya, tapi saya bersyukur kepada Bapak Yesus bahwa saya ternyata
ada itu doi, kita banyak doi. Dan kita tidak pernah pegang doi sebanyak itu dalam hidup saya. Nggak pernah memiliki uang sebanyak itu. Jadi ketika saya, kita ternyata kehilangan doi sebanyak itu, kita nggak terlalu masalah. Banyak orang yang bermasalahkan, ada beberapa, dan kita merasa saya tidak dikutuk. Itu pertama. Sekalipun ada saja ya namanya manusia yang ya dipengaruhi oleh Mr. D ya, sampai taruh di status, dia pasang status dan saya tidak membalas. Jadi bilangnya itu Tuhan tahu, makanya kita ditaruh ada tarot ya, kita ajar ke beberapa teman-teman yang masih yang tetap mari kita menghadapi sama-sama dan percaya one day at a time. Kalau memang rezeki satu saat orang ini akan bangkit lagi, cuma jalanilah dulu ini, karena orang jadi orang percaya, jadi anak-anak Tuhan. Tolong tahu persis bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa orang tidak akan mengalami yang namanya kesulitan, yang cuma panas-panas atau hujan-hujan. Tetapi ada momen bahwa orang akan diuji, saudara-saudara, dan saya yakin ini bagian dari ujian. Jatuh, saudara, secara secara apa? Tapi kita berusaha mental nggak jatuh. Tapi ini pikiran, ya namanya kan tinggal di daging, pengaruhnya banyak sekali, saudara. Mari kita berusaha mengaplikasikan kepada firman Tuhan selalu dari perkataan-perkataan. Kadang-kadang juga jaga loss. Jadi bagaimana? Lain kali kena sasaran suami, makanya kita pikir, kita juga menyadari sekali, kena lagi sasaran dia. Sobat pergi dulu perkataan. Kadang-kadang ya nggak bisa dipungkiri. Ini makanya perlu sekali firman Tuhan datang lagi dari pengendalian diri, penguasaan diri. Jadi itu yang selalu datang. Jadi mengendalikan diri, menguasai diri, dan selalu mendoakan, termasuk yang memusuhi. Begitu, saudara. Jadi pernah ada tahun lalu kita boleh katakan itu adalah tahun di usaha ya, saudara-saudara, dan tentu berpengaruh di kehidupan, di mental, di keluarga. Saya pribadi mengalami yang namanya kejatuhan. Jadi pas masuk Januari, jatuh dalam arti dan bisa dikata bukan ada iPhone baru. Bukan, dalam arti itu usaha ya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada mengalami beberapa fase yang betul-betul fase itu mendidik. Kalau saya pribadi mendidik dan tetap lagi balik ke kebenaran firman Tuhan. Yesus bilang setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jadi itu yang menguatkan, saudara, dan saya yakin sekali walaupun kita jatuh, saya jatuh, saya tidak sampai tergeletak. Amin. Mari kita baca. Aduh ya, bacaan itu di Mazmur 37 ayat 24. Nanti Ibu Sandy tolong bacakan Mazmur 37 ayat 23-24. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Jadi, saudara-saudara, dari sekian masukan, penilaian orang yang datang kepada saya pribadi, kita pegang ini ayat firman Tuhan, dan tuh sebelumnya yang kita bilang bahwa Yesus orang
sebagai anak-anak Tuhan Yesus memang bukan disuruh kamu akan enak-enak ikut saya, kamu akan kaya. Nah, saudara-saudara, tapi firman Tuhan Yesus bilang, Yesus sendiri yang katakan, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Dan itu kita renung-renungkan. Saudara-saudara, ada beberapa kali kita tengah malam, banyak kali ya tengah malam, di setelah tapi kolega jatuh, itu berdampak di kita. Jadi kita tengah malam, Tuhan buka jalan, karena kita merasa sudah kita berdampak, tapi kita tetap masih punya pengharapan. Saya punya pengharapan dalam Tuhan Yesus bahwa berarti itu saya belum dikehendaki. Saya tidak dikehendaki untuk memegang uang sebanyak itu. Tak sobat pikir-pikir, aduh sebanyak, tak mau bayar itu di atas. Jadi sobat rencana saudara-saudara, mau bayar tuh rumah di atas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena torang dengan hati yang lapang lepas tuh rumah di atas. Jadi itu sudah torang taruh di marketplace untuk dijual. Dan sudah beberapa orang mau tanya, dan sampai sebetulnya secara manusia kita sempat sedih karena waktu dapat itu rumah itu mungkin beberapa tahu bahwa itu juga tidak didapat dengan mudah, uang dengan seada-adanya, torang berusaha karena itu dream torang sempat ya. Tapi ya itulah, semakin kesini semakin dewasa, ketika orang semakin belajar kepada firman Tuhan Yesus, menjadi duta Kristus, ternyata emang tidak mudah. Jadi orang harus diuji untuk melepaskan orang bisa keegoan ya, bisa juga kesombongan, untuk berada pada situasi ini. Jadi beberapa orang tanya, jadi sudah semua jual. Tadinya saudara-saudara sempat ya, husband bilang, nggak usah jaga, bilang ke teman-teman kalau itu semua jual. Nah, dan kita bilangnya, nah kenapa sih kalau mesti mau tutup-tutupin? Kalau kita nyanda malu dan nyanda apa ya? Memang sempat, tapi bukan sedih ya saudara, kita terus terang untuk melepas itu kita nggak sedih, cuma sempat kasih yang suka bagaimana? Karena dia sempat memang bikin juga cuma tinggal di sana. Tapi ternyata itu rencananya dia sempat tinggal di sana kok. Dia mesti tinggal di Bali. Jadi ada alasan untuk sampai dia menerima, oh iya, Dek bantu doa orang semua lepas tuh rumah supaya bisa ongkos-ongkos cancel yang di sana. Oh iya, semua jalan-jalan begitu. Iya, dia bagaimana deh mau angsur, sebagian mau angsur rumah, so keluar cancel, harus setiap bulan terang supply dana sekian untuk tempat tinggal, makan dan seterusnya. Jadi dia sangat mengerti dan jadi kita bilang mesti sono nanti yang mencari bagaimana dulu orang tua mami papi dulu, apa disuruh nanti itu mencari. Nah ada orang tua mesti tinggal harta, jadi mulai mencari seperti itu saudara-saudara. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus mulai melepas dan ya biasa aja. Ternyata B aja. Cuma memang kita ada beberapa kali setiap pagi kita bangun subuh tanpa tapi suami kita pagi-pagi pernah dia cincin si mama dikira kita deketin desa, padahal saudara berdoa kita berdoa cincin Tuhan Yesus kita berkeluh kesah Bapak yang kita tahu ya sangat tahu. Tapi kita Bapak kita bersyukur Tuhan kasih kekuatan supaya kita tetap pada kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus menjadi duta, dan memang itu tidak mudah saudara-saudaranya, nah mudah sekali. Jadi ada banyak sekali itu tantangan-tantangan yang datang menguji saya pribadi ya, karena kita bicara pribadi untuk suami sekalipun orang atau pasangan suami istri, tapi kita tidak harus tahu apa yang cuma kita tahu itu usaha-usahanya.
kita tetap berdoa untuk suamiku tercinta, kita tetap berdoa. Dan walaupun kalau mau mundur-mundur kita sempat dia salah-salahkan nih. Itu ada beberapa kali. Tapi itu ternyata kita tidak boleh begitu, dan kita balik lagi, kita mendoakan suamiku. Tadi tidur dia nih tahu satu patah, dalam nama Yesus Tuhan tolong suamiku Tuhan, dia punya usaha, dia punya kerjaan, dia punya rencana supaya dia hidup juga menjadi kesaksian, jadi teladan di tempat di mana pun ada. Jadi kita mau berusaha mengaplikasikan untuk kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu memang tidak mudah dalam arti orang sama dengan kalau mau bilang dapur perapian, enggak juga kan, karena kalau dapur perapian mau tempat mau jadi berkilau seperti emas, ya enggak, kita pikir saya pribadi belum sampai begitu, itu masih kacang-kacang dan terlalu ini masih ya anak-anak manja atau apa ya, cuma sontong sadiki, aduh soalnya sekali Pak. Seperti itu. Dan saya berusaha, Tuhan kasih kekuatan, memang tidak mudah. Jadi begitu tadi tuh, pada saat dia mau masak juga saudara, tak berusaha saya sharing kepada firman Tuhan tapi teman-teman yang mau masak. Karena memang kita juga saya pribadi kita tahu Tuhan memang sedang menguji kita cara berpikir, bagaimana kita menanggapi orang ketika ini. Jadi ada banyak sekali godaan untuk kita berpikiran tidak benar. Kita digoda untuk berpikiran tidak benar, mau membalas kejahatan orang, hampir-hampir kita mau balas. Kadang-kadang gitu saudara-saudara ya. Jadi hampir kamu balas di apa status, mari kita ditahan. Kita tahu itu Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hati, di dalam orang anak-anaknya. Nah, sampai puji Tuhan tidak jadi, baik tidak jadi. Bersyukur seperti itu. Jadi kita bersyukur tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik, walaupun ada iyo kamu, kita juga goda saudara-saudara, namanya manusia orang kan di lingkungan, coba bikin begini, sudah terbara api di atas kepala. Walaupun ketika itu keluar saudara, ini pikiran dia masih berjalan. Jadi tanam sebagai manusia, betulkah kita ketika hari esok, puji Tuhan Yesus Kristus, thank you Lord, kita melewatinya dan so what, kita baik-baik aja. Dan kalau kita di ada hujatan, itu memang harus karena orang anak-anak Tuhan Yesus, balik lagi ke firman tadi, harus. Jadi kita meminta Tuhan Yesus kuatkan dan supaya kita tetap berguna dan berharga. Jadi bagaimana kita mau berusaha menjadi berkat buat orang lain. Kalau menjadi teladan ya hanya Tuhan yang tahu, tapi minimal kita sudah boleh kita kasih pengertian tamang-tamang, walaupun kadang kita tidak terpengaruh. Tapi puji Tuhan Yesus Kristus seperti itu saudara, dan saya bersyukur bahwa saya sudah diberikan waktu, momen oleh Bapak Yesus Kristus, saya lewati itu. Dan memang itu berdampak di kita, dari teman-teman kerja, ada beberapa yang, tapi puji Tuhan kita bilang tetap semangat ya, karena dia bilang pada orang bersyukur, dia tuh orang yang apa, yang penting bukan kita yang ini dan bukan kerugian, bukan tora yang ditimbulkan. Jadi seperti itu saudara-saudara, dan memang sempatnya ada, makanya waktu Kenzo lalu sempat bahas sharing di sini tuh, waktu dia datang kemarin, betul saudara, memang pernah dulu nggak ada sih, bagaimana kan, memang betul-betul nggak ada. Tapi puji Tuhan Yesus, ya saya percaya juga bahwa Bapak Yesus yang sudah menjaga dia di sana sampai ya ada saja. Dan saya bersyukur saya sudah memasuki usia 49 tahun, seumur yang 50 tahun. Tahun depan saudara 50 tahun. Dan saya bersyukur, tak ada ingat tapi ibu, mama 49 tahun dia dipanggil Tuhan.
Jadi sempat berpikir, Tuhan terima kasih Tuhan, karena waktu mama meninggal seumuran kita. Waktu mama meninggal, saudara-saudara, dia sakit. Masak-masak ini, dia bikin kue. Jadi waktu dia kubur ada kisah kis yang dia jual waktu itu ada bawa di Nado Sembilan. Jadi kita ingat mama kerja keras juga. Sama ya boleh mau bilang sama kita, kadang-kadang kita tidurnya cuma berapa jam, harus bangun. Dan saya bersyukur kepada Bapak Yesus karena dia pelihara, walaupun tuh baru-baru kita bilang jadi cuma 2 orang, mau ini 2 sudah, karena yang satu memang asli hari-hari dia mesti di rumah bantu-bantu pijit-pijit kaki. Baru satu yang memang tapi orang kepala koki. Jadi orang doa ada ini pas saya tinggal. Jadi tanggal 2 juta mau ajak makan. Jadi kita untuk ulang tahun kali ini nggak mau baking, nggak ada mau undang. Padahal saya sempat sounding dari orang tua, nanti begini. Tadi minta maaf ya, tapi memang Pak tua suami tercinta, dan nanti minta kasih tahu orang bahwa dia mau merayakan, dia mau bahas ini ya. Tapi akhirnya kita ajak tuh 2 orang itu makan, sesadikile muncullah papi, tante Al, dan adik Melan. Akhirnya dimakan lagi tuh orang, minum es, cuma papi yang traktir. Darang tahu sekali, lagi nggak babeki berarti lagi tret-tret. Sampai di rumah ada jemaat dari Sonder datang berjual. Jadi duduk berdoakan. Dapat oleh-oleh dari Freshmart gitu untuk kita pakai botol. Tapi bukan berarti tidak merayakan, dalam arti tetap bersyukur, berdoa, pastor berdoa, dan Ibu Rohani yang berdoakan. Saya bersyukur. Kemudian Cik Melan juga berdoa itu malam-malam itu, karena tahun 2 makan di Kentucky jam 12 itu tanggal 10 terus makan Kentucky jam 12 malam. Ya bersyukur, tumben-tumben ada yang ngajak makan gitu. Dulu ya sibuk-sibuk gitu, kita lihat tuh sibuk, tapi memang ini bulan untuk ini tahun katanya pas ulang tahun tidak sibuk. Tahun-tahun sebelumnya catering, dan ini tidaklah sebuah kebetulan, ini tahun ini lagi lengang untuk catering, jadi banyak waktu senggang for ya untuk quality time. Jadi orang duduk, jadi mau baking juga atau begini juga, sudahlah, umur kok begini, nggak apa-apa, begini juga. Bersyukur. Atau bagaimana sudah, kita ngarep-ngarep yang aneh-aneh. Cuma berdoa, semoga di usia ini, balik lagi tadi kita sempat merenungi tentang Mama 49 dipanggil Tuhan Yesus. Bersyukur 49 kita masih diberikan kekuatan. Karena waktu itu kita lihat kayak Mama memang lemah tubuh, jadi drop kesehatan sampai meninggal. Ini saksi. Ada yang di luar. Jadi seperti itu saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Bapak Yesus karena Dia tetap membuka jalan. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus membuka jalan, apa yang saya dan saudara harapkan mau ada. Tidak seperti itu. Misalkan dulu Tuhan kita lagi butuh sekali, misalkan mau kirim Pak Kenso, kita tahu bahwa jalan yang Tuhan Yesus bukakan tidak melulu mau ada doi kita harus kirim. Tidak, saudara-saudara. Saya rindu Ibu saya dibacakan Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Itu dia. Jadi kebenaran firman Tuhan yang jaga datang-datang. Tuhan kasih tahu jalan-jalan bagaimana, apa yang harus saya ya saudara-saudara, kita apa yang harus kita mesti baking yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak sekali cara yang datang-datang lewat pikiran atau lewat orang lain, saudara-saudara, yang memang itu sekali lagi kita telaah, kita evaluasi, tidak semua seturut dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Jadi kita selalu minta Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian supaya benar-benar tuh kebenaran firman Tuhan yang kita mau jalankan sekalipun berat sekali, saudara-saudara. Jadi balik lagi contoh tuh rumah itu ya saudara-saudara, orang berhutang yang seperti yang suami udah saksikan beberapa minggu lalu. Jadi orang kalau itu orang nggak jual, orang akan berhutang dan ya berhutang ya otomatis kerugian di orang. Jadi memang bukan saatnya untuk kalau tahu dulu begitu, tidak. Tapi bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyatakan jalannya. Hanya butuh kesabaran dan percaya dan yakin bahwa Yesus punya rancangan yang indah atas masa depan kita anak-anaknya. Tunggu Kairos Tuhan Yesus yang akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Memang tidak mudah untuk mau tunggu. Tidak mudah sekali saudara-saudara. Menunggu dalam ketidakpastian, menunggu dalam dalam banyak sekali tantangan. Tapi percayalah bahwa proses itu sampai di terang tahu bahwa memang kehidupan ini adalah sebuah proses yang sudah Tuhan Yesus tentukan sama dengan topik pembacaan dan awal itu bahwa Tuhan menetapkan apa yang hidupnya berkenan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya pribadi saudara-saudara, bahwa saya yakin Dia akan memampukan saya dan keluarga untuk menjalani proses yang memang Tuhan so atur begitu. Tuhan so tentukan seperti itu. Tuhan sudah tetapkan seperti itu karena orang tahu bahwa ya memang orang ini sudah ditentukan seperti yang orang percaya kebenarannya. Katakan bahwa orang sudah ditentukan. Jadi ya tinggal menikmati saja skenario yang tadi malam orang share-share dengan Pak E. Ini orang memang ya ini skenario dari Bapak Yesus yang ajaib. Cuma kayak Pak E tadi bersaksi, jadi Pak E dia selalu lihat saya dan suami percaya. Kalau saya percaya dan yakin bahwa tamu lihat berikut, dan saya yakin juga Sandy, Marcel akan melihat ini ketika itu maksud dari rancangannya yang orang dah lewati tidak mudah seperti itu. Jadi itu kepercayaan dan keyakinan. Ternyata Tuhan Yesus mau antar orang di fase ini, mesti lewati dulu tuh fase-fase yang tidak sulit. Jadi seperti itu. Jadi orang ditempah untuk sampai pada rancangannya yang ajaib. Tapi sekarang juga orang sebetulnya sedang menerima rancangannya yang ajaib. Yesus sedang memakai banyak cara, banyak orang, situasi sekitar kita untuk melaksanakan rancangan yang ajaib. Dan memang tidak mudah. Kalau saya di senyum-senyum, memang betul seperti itu. Itulah keajaiban Bapak Yesus dalam kehidupan kita. Secara berat manusia atau orang katakan manusia daging berat menerima itu kenyataan-kenyataan itu. Dan pada saat itu, itu cuma sebuah apa saya mau bilang, kebata morgana lah, atau ilusi dan seterusnya. Tapi balik lagi di firman Tuhan, lupa tadi itu di Mazmur tadi Mazmur 25 ayat 45, sekarang Mazmur 25 ayat 10. Baca. Mazmur 25 ayat 10.
ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang dan pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, apa itu? Betul tak? Jadi ya percaya bahwa apa yang kamu jalani sekarang ini adalah jalan dari Tuhan, karena kan dia merancang, dia menentukan, adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Kamu tunggu waktu memanen. Manen bukan berarti orang memanen secara apa ya, nilai apa ya, jumlah, tetapi memanen dalam arti orang akan mendapatkan bisa menilai atau mendapatkan dampak dari apa yang orang nantikan itu di masa yang sudah Tuhan tentukan atau kairos Tuhan, dengan kesadaran bahwa wah ini rancangannya yang ajaib, dan itu yang orang akan dapatkan ketika orang menanti-nantikan dengan setia. Tuhan mau antar di mana orang ini dengan jalan dan caranya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akutilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu pun cukup bagi orang anak-anak Tuhan untuk mengerti bahwa ya Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memang harus orang percaya, karena setiap perkataannya ya dan amin. Apa yang dia janjikan itu yang akan dia lakukan. Bahwa dia menjanjikan, dia menyertai, ya itu dia lakukan. Dia menyertai. Ketika orang sampai pada saat sekarang ini, melewati itu kemarin-kemarin itu, bukankah itu bukti dari penyertaannya? Bukankah itu bukti dari kasih setianya, janjinya yang sudah dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara? Orang tinggal percaya. Makanya ya tetaplah di dalam jalan yang memang tidak mudah, karena cuma sedikit orang yang akan memilih jalan yang Tuhan Yesus. Jadi Amsal masih ada di Hosea 14 ayat 10, tolong bacakan deh. Hosea 14 Hosea 14 ayat 10. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ya, itu ya. Masih ada lagi di Roma 8 ayat 29. Kita tahu sekarang bahwa Theos turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi itu, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Theos. Jadi tetaplah fokus bahwa Yesuslah yang merancang segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara, baik maupun tidak baik, baik dan buruk. Saya yakin dan percaya itu adalah rancangan kebaikan untuk tujuannya yang baik dan indah dalam kehidupan anak-anaknya. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah, dan percaya bahwa jalan Tuhan melampaui sampai logika, kan? Jalan dan rancangannya melampaui sampai ekspektasi. Jalan atau rancangan Bapak Yesus memang sulit dimengerti, dan untuk orang memang ya orang tidak bisa selami. Makanya orang cuma firman Tuhan ajak, percayalah kepadaku. Cukup percaya saja, maka kita akan melihat rancangannya yang ajaib yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Maka Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup akan menyatakannya seturut dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya, kepada siapa yang Dia perkenankan. Jadi
Kalau memang Bapak Yesus contoh menghendaki saya pribadi mau melewati ini, ya saya bersyukur. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Bapak Yesus karena saya hanya bisa percaya bahwa satu saat apapun itu jawaban atau jalan, satu saat saya akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dalam arti saya akan diberikan pengertian. Oh ini UT DP maksud DP jalan yang dia. Oh ini supaya saya lebih mengenal betapa ajaib dan agungnya rancangan dari Bapa yang ajaib dalam kehidupan kita anak-anak yang dikasihinya. Jadi orang didorong supaya orang tetap percaya, bertindak bijak juga itu penting sekali, bertindak bijaksana supaya orang tidak salah langkah, tidak tersesat. Dan ya semua itu orang bisa laksanakan ketika orang memang ada kerendahan hati dan penyerahan penuh kepada Bapa Yesus, penyerahan pada kehendaknya, pada kedaulatannya yang akan mengatur jalan-jalan kita, dan itu akan menguji orang pe mentalitas, menguji orang pe kewarasan berpikir, menguji orang pe emosional. Tapi percayalah itu akan mengantar kita anak-anak yang sudah ditentukan untuk selamat, yang sudah Bapak Yesus tetapkan dan sudah Bapak Yesus pilih untuk mengerti bahwa Dia sudah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita anak-anaknya, dan Dia mau tetap kita ada di dalam kehendaknya, tetap percaya, karena kata Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang tidak ada seorang pun yang mau datang Pak Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi percayalah pada Yesus, maka kita akan menemukan segala yang orang rindukan. Yang nyanak melulu kerinduan kita adalah kemakmuran dalam finansial, ekonomi keluarga, atau mesti menjadi kayanya sudah. Tapi kita akan melihat bahwa penyertaannya sempurna, bahwa kasihnya melimpah-limpah hyper grace dalam kehidupan saya dan saudara, dan bahwa kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan kehendaki kita lalui, yang memang tidak mudah, tetapi ketika orang berhasil melaluinya, maka itulah karyanya yang ajaib dan luar biasa yang akan memberikan pengertian bagi kita anak-anaknya. Sekali lagi, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, tetap percaya kepadanya, dan seperti firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Punya orang belajar juga benar firman Tuhan Yesus, dan tetap percaya, memuji dan memuliakan namanya setiap saat dimanapun orang berada, menjadi kesaksian, jadi duta Kristus, berguna dan berharga dimanapun kita berada, untuk hormat dan kemuliaan namanya bagi orang yang ada di sekitar kita. Maka Tuhan akan nanti kasih tambah yang lain, tidak sekali lagi orientasinya bukan materi, tetapi damai sejahtera, sukacita, itu yang akan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, berkat yang tidak terselami, itu yang Tuhan Yesus akan karuniakan kepada kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, semoga kita semakin berprogres untuk iman percaya kita bertambah-tambah, karena percayalah Yesus mengasihi saya dan saudara. Dia punya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Dia akan memakai hidup dengan kehendaknya sesuai dengan waktunya. Haleluya. Salam berkris. Saya serahkan kepada Pastor. Luar biasa ya, yang berulang tahun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ini adalah satu penghargaan dari Bapa kekal Yesus Kristus. Ya. Ada yang menarik ya. Saya mengikuti detail penjelasan dalam pergumulan hidup ini. Ya, ada dua hal ekstrim
yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan? Ada dua hal ekstrim. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ya, mulai dari ini di mana nih? Amsal ya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Tolong kita semua baca ya supaya tahu persis. 2, 3. Dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Elohimku. Luar biasa kan? Cocok sekali itu khotbah. Ya, tapi faktanya kalau orang diberkati naik terus, maka kita kira bahwa semua yang kita peroleh Tuhan tidak ada andil apa-apa di dalam. Itu karena orang jago. Betul tak? Siapa Tuhan itu? Kita kok semua boleh? Nah, tetapi kalau orang mudung terus juga dalam kemelaratan, orang akan bertanya, masih ada Tuhan? Tentunya ada. Masih ada tentunya ada. Orang suntikan kepala begini. Ya, tapi hari ini ayat-ayat kebanyakan dari perjanjian lama. Nah, itu Tuhan, huruf besar semua. Itu dari kata apa itu? Ya? Dari Yahweh. Yod-Heh-Vav-Heh. Tuhan, Jehovah. Nah, sekarang logika linearnya. Kalau kita mengatakan Tuhan huruf besar semua, kita sedang mengatakan itu Yod-Heh-Vav-Heh. Sedangkan kita Kristen. Jadi yang dimaksud Yod-Heh-Vav-Heh adalah Yesus. Orang punya pikiran harus arahkan ke sana. Karena Yesus mengatakan, akulah dia. Aku ada. Ya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah Yod-Heh-Vav-Heh. Ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali di dalam aku, bukan melalui aku. Ya. Karena bahasa aslinya mengatakan demikian. Kalau melalui dia, Yesus hanya pengantar, kurir. Kalau melalui, sedangkan dia berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kenapa? Dia berlanjutan, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Nah, ada itu Nah, coba baca, buka coba. Melihat Bapa. Filipus, coba lihat dulu.
di Yohanes ya. Tuhan Yesus sudah mengutus aku. Ada. Yohanes berapa tadi ya Bang? Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Ya, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, Yohanes 14 ya. Coba. Oh ya, ada. Ayat 7. Ayat 7 ya. Yang ada. Enggak ada. Oh, sekiranya kamu Mengenal Nah. aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. mengenal aku, akan terus lagi ke bawah nih. Ayat 10 kali ya. 14 ayat 10 ya. Tidak percaya kan kau bahwa aku jangan Ya. apa. Barang siapa melihat aku, ya ke bawah lagi Pak. Yang sudah dekat katanya. Terus Aku berkata kepadamu, suaminya 14 kali ya. Coba di mana? Nasihatku tidak menjadikanku, firman yang kamu mengenai aku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Barang siapa, Tidak mengasihi. mana tuh dia ya? Yohanes 14 ayat 24 ya. Ayat 24. Barang siapa, tidak mengasihi. Bukan yang barang siapa yang telah melihat aku, Oh. telah melihat Bapa. Itu di mana? Yohanes 12 ayat 45. Barang Yohanes siapa berapa? melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Bukan? Yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. oh 14 ayat 9. Hah? 49. Oh, coba. oh ya Itu di atas. Oh ya, kata Yesus, telah sekian lama. aku bersaksi. 49. 9 itu 14 melihat ayat Bapa. 9. 14 ayat 9. Oh Iya iya. betul. Ya, Iya betul. namun Ayat 9b. engkau ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. 12 ayat 45. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Melihat dia yang mengutus aku. Salah kan beda. Jadi begini ya, kalau orang pakai logika nalar ya, penalaran logis. Itu Bapa itu kan panggilan. Bapa panggilan. Dalam istilah teologisnya epitet, itu panggilan. Ya sama dengan Marcel kan dipanggil Bapa oleh Kim. Nah, ketika Marcel bilang, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat bapaknya Kim. Iya toh? Iya Bapak. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa yang mengutus aku, ya aku itu Bapa. Tidak ada yang lain. Ya, tadi malam si George Tulandi Daniel itu debat kusir dengan Malikin soal Bapa ini. Ya, mutar, ya begitulah. Ada dua pribadi. Nah, kalau Bapa dua pribadi harus punya nama. Nama Bapa siapa? Lalu ketika Yesus bilang barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ada satu pribadi sendiri lagi. Lalu Yesus mengatakan bahwa coba kita lihat dulu Wahyu pasal 1 ayat 8. Ya, tolong baca 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Theos, Kyrios Theos. Ya. Terus kemudian yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apa itu di bahasa Yunani? Maha kuasa? Apa? Kemarin kita dulu langsung. Apa teh? Apa?
Panstofel. Apa katanya? Pantokrator. Apa itu? Pantokrator. Pantokrator. Pantokrator yang maha kuasa. Yang kalau dalam bahasa Ibrani apa? El Shaddai. Ya, yang Sadai, El Sadai, El yang maha kuasa. Ya. Itu. Berapa yang maha kuasa? Nah, kemudian ayat yang ke-17. Tolong perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Nalar. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah. Ya, ini di sini saja. 2-3. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian dan yang hidup. Aku telah mati. Lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku yang hidup. Hidup ini dipakai bahasa Yunaninya zoe atau zao. Aku yang hidup. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Zoe. Ini kata ini. Lalu dia sendiri mengatakan, aku telah mati. Yang hidup kekal ini telah mati. Lalu apakah sorga kosong? Ya dia maha kuasa, pantokrator. Dia omnipresent, maha hadir. Ya kecuali itu orang tidak akui. Begitu. Masa ada manusia yang model begini? Nggak ada toh. Yang lahir itu Tuhan. Di mana itu? Yang lahir Tuhan? Yang lahir itu Tuhan di mana? Ayat bilang apa? Lukas pasal 2 ayat berapa tuh? Ada di dalam situ kan. Lukas pasal 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Tuhan Kyrios. Waktu Yohanes lahir 6 bulan sebelumnya, malaikat tidak bilang hari ini telah lahir bagimu Yohanes Tuhan. Jadi Alkitab telah membeda pisahkannya. 6 bulan yang lalu sebelum kelahiran Yesus, Yohanes Pembaptis lahir. Malaikat datang kasih tahu juga. Tapi tidak pakai embel-embel, Tuhan hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir. Nah ini terkoneksi dengan Yesaya berapa itu? 17 ayat yang ke-5. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Yesaya, maaf. Ayat ke-5. Sorry, 17 ayat yang 7 ayat ke maaf. Yohanes Yesaya 7 ayat 14. Sudah repot ini. Terlalu banyak. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Immanuel. Mana ada manusia pada masa itu namakan Immanuel? Sekarang Immanuel, sekarang kan Immanuel
KW-KW semua. Nama Immanuel kelakuan. Barabas. Iya. Jadi terkonfirmasi di dalam Matius 1 ayat 23. Coba baca. Matius 1:23. Sesungguhnya Oke, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Theos menyertai kita. Ya kan? Jadi yang lahir itu memang Tuhan, bukan Tuhan. Dengar baik-baik ya. Ada beda antara Tuhan dan Tuan. Yang lahir itu Tuhan. Kyrios. Kalau cuma sekedar Tuan, manusia Tuan, ini kan tidak matching. Yusuf dan Maria ini mirip-mirip gembel. Mirip-mirip gembel. Mereka bukan pejabat, mereka bukan raja. Mereka tidak bisa dikategorikan sebagai tuan dan nyonya. Boleh tangkap? Ya. Lalu bagaimana malaikat datang kasih tahu ini tuan yang lahir? Kan aneh. Makanya dia pakai Kyrios. Kyrios itu setara dengan bahasa Ibrani-nya apa? Ini terlalu sudah ulang ini. Adonai. Shema Israel. Lanjut. Dengarlah hai Israel. Adonai Elohenu atau Elohim. Adonai Ehad. Jadi Adonai Elohim, Adonai Ehad, atau Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kata ganti Yahweh itu dia pakai Adonai. Makanya tadi di Yesaya 7 ayat 14, coba ulang dulu, kita perhatikan ya. Yesaya 7 ayat 14. Betul ya? Ya, 7 ayat 14. Ini sebab itu Tuhan sendiri. Ini bukan Tuhan sendiri, tetapi Tuhan. Dia pakai Adonai. Tolong periksa di bahasa Ibrani-nya. Ini teks-teks yang spesial. Jadi tidak bisa dipukul rata. Adon itu bentuk tuan, tunggal. Adonim itu bentuknya jamak, tuan. Nah, tapi kalau Adonai itu perlakuan khusus, ditujukan kepada Yod-He Vav-He. Betul nggak? Adonai itu? Ya, Adonai. Itu bentuknya apa? Apa namanya? Proper noun. Betul? Ya, noun proper. Noun proper. Itu sama dengan Yod-He Vav-He, noun proper atau proper noun. Jadi kita menalar ya. Kalau yang lahir itu manusia lalu disebut Tuhan, itu tidak logik, biblikal, tidak logik. Kalau yang lahir itu manusia
maka Yesaya 63 ayat 9 belum digenapi. Apa bunyinya? Coba lihat. Yesaya 63 ayat 9. Jadi ada banyak di luar sana yang mulai mengajarkan yang aneh-aneh, ya, tolong diperhatikan. Ya. Bukan, ya dari sini saja. 2-3. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan. Dialah yang menebus mereka dengan kasih-Nya dan belas kasihan. Yang Terus? mengangkat dan membela Ya. mereka selama zaman dahulu. ya, dia sendiri. Makanya malaikat datang kasih tahu. Mikael pimpin para pasukan malaikat untuk datang kasih tahu. Hari ini lahir bagimu Kristus Tuhan. Ini yang digenapi. Bukan utusan. Logikanya yang diklaim-klaim di luar sana, Yesus itu utusan, maka ayat ini sedang dibantah. Bisa tangkap ya? Ya. Jadi orang-orang Kristen memang mesti tahu persis. Nah, kalau dia datang, dia juga yang disalibkan. Bapa yang disalibkan. Benar nggak? Bermaksud percaya Bapa mati. Ada di luar sana banyak yang tidak percaya kalau Bapa itu mati. Orang-orang Kristen. Oh iya. Pelajaran teologi ya, orang Kristen Protestan mengakui adanya Bapa gereja. Kristen Protestan tidak bersedia mengakui Yesus adalah Bapa. Jadi akui Yesus Bapa? Bapa betul-betul. Bapa yang mati. Betul. Mana ayatnya? Tadi dong. Ini bukan seorang duta. Bruno Marcel tahu bahwa Yesus itu Bapa. Dia yang menebus mereka dan kasih. Dia Bapa yang mati. Mengusungkan diri. Kita lebih senang memanggil Yesus itu Bapa. Kemudian ya, Soekarno disebut apa? Bapak proklamasi. Bapak proklamasi. Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi. Proklamasi. Ya. Atau disebut sebagai Bapak pembangunan. Bapak Pembangunan. Ya tak? Ya. Nah, Yesus tidak mau disebut sebagai Bapak Kristen, Bapak gereja satu-satunya. Kan aneh. Ini logikanya di mana? Itu disebut sebagai Bapak Koperasi kan si tadi Hatta. Dia pendirinya. Betul toh? Ya. Nah, sekarang tolong baca. Matius 16 ayat yang ke-9. Ini sekarang kasih bukti nih. Jadi jangan hanya babunyi-babunyi. Matius 16 ayat 18, sorry, maaf. 16 ayat 18. 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Oke. Kita baca 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak berkuasa. Jadi yang mendirikan jemaat Kristen adalah Yesus
Makanya kita disebut Kristen, Pengikut. pengikut Yesus Kristus. Nah kalau dia pendiri jemaatnya, lalu kita tidak mau panggil dia Bapak. Itu terlalu. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang memang saklek menyebut dia Bapak. Yesaya 9 ayat 5. Ingat itu Bapak ya. Apa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Oke. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Terus Seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus Lambang pemerintahan ada di atas bahu. hati-hati di sini. Namanya Namanya disebutkan orang. disebut penasehat ajaib, El yang perkasa. Gibor. Kemudian Bapa yang kekal, Raja Damai. Tiap Natal orang sebut Raja Damai toh untuk Yesus toh. Ya toh? Ada sebut El Gibor enggak? Penasihat ajaib disebut toh. Tapi El Gibor pernah disebut? Ada nomor sambil lewat. Tidak terlalu dibahas khusus. Ya. Pernah dengar enggak? Yang lahir itu Yesus, itu Bapa yang kekal. Pernah dengar? Dia sering Ada gereja ibadah yang mengatakan Bapa yang kekal, itu anak yang baru lahir. Pernah? Tidak Pernah enggak Bro Marsha? diaplikasikan. Enggak pernah. Enggak pernah. Dorang selewat ini. Pura-pura yang tahu. Mat dia cuma, no? Pura-pura yang tahu. Terangkan kadang-kadang. Ini Bapa yang kekal jelasin. Jadi yang disebut Immanuel itu juga disebut Bapa yang kekal. Nah Bapa ini yang mati untuk kita. Bapa kita, Bapa kekal itu bukan pecundang, bukan pengecut. Dia yang berjanji, dia datang sendiri, dia menebus kita anak-anaknya. Lalu sejarah gereja putar balik, kenapa kita selalu keras untuk putar balik ini? Mereka lebih senang menyebut bapak-bapak gereja putar balik kebenaran firman daripada menyebut Yesus adalah Bapa. Tolong periksa ya bapak-bapak gereja ya, kita sudah lantang menyebut bapak-bapak gereja putar balik. Kenapa putar balik? Mereka tidak pernah kembali kepada Alkitab, tidak pernah. Mereka buat racikannya sendiri, baca konsili dari konsili Nikea sampai ke Nikea, konsili ke-7. Tidak pernah kembali kepada Alkitab. Mereka selalu punya kambing hitam untuk dinodai. Ini sesat, itu sesat, ini sesat, itu sesat. Lalu mereka racik doktrin. Hasilnya Allah Trinitas. Ya. Nah kemudian mereka buat pernyataan terakhir, anatema. Siapa yang melanggar tidak setuju dengan doktrin ini, dia dikenai anatema, disebut ya sesat, terkutuk lah gitu. Lalu coba perhatikan dong penyeracikan. Kenapa dorang pakai kata Deus, tidak pakai Dominus? Karena kata Dominus itulah yang cocok. Dengarlah hai Israel, Yahweh, Jehovah, Dominus, itu bahasa Latinnya. Dengarlah hai Israel, Dominus, ya, Deus kita. Dominus itu apa kalau bahasa Latinnya apa kalau satu Pak Erik? Una ya? Unus, una, uno, tergantung kan, tergantung jenis
Ya. Jadi kan karena una substantia toh. Ya, una karena dia substansi ya. Ya. Kalau dia unus, ya unus harus mengikuti apa? Oh iya. Ya. Jadi kita pakai saja una karena cocok dengan itu una substantif. Ya. Jadi harusnya pakai dominus, itu cocok. Kalau dominus, unus Ya unus, ya. harus mengikuti. Ya. Jadi harusnya pakainya unus, dominus pakai dominus. Ya. Itu yang benarnya kalau ikut Ulangan 6 ayat 4 tadi dibaca. Ya, Shema Yisrael. Ya. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dominus. Dominus apa namanya itu? Deus, Dominus, Unus. Ya, kata Pak Erik tadi. Itu cocok. Tetapi kita telah diputar balikan. Lalu bapak-bapak gereja yang diangkat ke langit, disanjung tinggi, tidak boleh ditentang. Itu sama dengan menentang Tuhan. Jadi saya sedang berteriak-teriak bahwa penyesatan terhadap gereja dimulai dari putar balik bapak-bapak gereja. Akibatnya kita jadi begini. Demi memuluskan doktrin Allah Trinitas super sesat itu, mereka membantai sekitar 20.000 manusia yang menolak rumusan itu. Sekitar begitu. Itu catatan sejarah. Dan itu yang disebut sebagai the dark ages. Masa-masa kegelapan. Ya karena itulah. Jadi mereka tidak pernah kembali kepada Alkitab, tidak pernah. Mereka berusaha menenggelamkan yang Pak Erik jelaskan, penulis-penulis para rasul itu. Yang Pak Erik jelaskan itu, penulis Alkitab itu. Mereka berusaha menenggelamkan. Nah kalau kita ini, bagaimana dengan kita? Masih kuat lagi dalam iman atau amburadul? Ya, moga-moga ini bermanfaat ya. Hari ini kita diberkati ya, dengan kebenaran kita tetap kuat ya. Janganlah memberikan aku kekayaan berlebihan ya. Kalau tidak dewasa dalam rohani, orang Pak Gembala dan Ibu Rohani tidak akan mengerti ya. Itu tepuk cita tiap hari. Kenapa ini rumah dijual? Ini ada kenapa begini, kenapa begini, kenapa sudah ada di lembah lalu diinjak lagi, difitnah lagi, dikata-katain ya. Tetap kuat ya Saudara Marcel, tetap kuat ya. Kita ada di masa-masa yang sukar. Kekristenan lagi diobok-obok ya. Nanti masuk ke room TikTok, dengar hujatan terhadap nama Yesus itu luar biasa. Dan kita kebagian getahnya. Setiap hari orang bicara Jerry Elim. Tadi malam jam 1 jam 2 orang masih sebut. Hari-hari orang sebut Jerry Elim sesat ya. Jadi asik ya, kita telah mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Sebentar malam ada ibadah ya di live TikTok. Cuma kita ada di tempat duka, jadi kita akan bagi waktu. Moga-moga ibadahnya tetap jalan karena memang sudah jadwal ya. Setiap hari Minggu malam itu ada ibadah di TikTok live ya. Sebentar malam Brother Malikil yang akan khotbah atau bawa materi ya. Jadi mereka sistemnya seperti kita, semuanya ada topik, materi, bawa materi. Saya sudah kasih tahu jangan khotbah. Kalau khotbah monologis. Kalau khotbah jemaat disugesti ya amin. Biar nggak mengerti. Kita tanya amin, amin, amin. Ya
Ya, amin sudah. Apa lagi? Kalau si ubi mata basah akan pasien. Amin, amin, amin. Ya, sudah, amin jawab. Ya, dia memang ngerti. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sepakat untuk berdoa untuk Ibu Rohani yang 49 tahun.